Bukan rahasia lagi kalau kehidupan seorang artis biasanya dikelilingi harta berlimpah, apalagi ketika sedang berada di puncak karir, pundi-pundi uang pasti selalu mengalir. Namun ibarat roda berputar, kesuksesan dan kegagalan sebuah resiko yang bisa dialami. Siapa sajakah artis tersebut? Tentunya, hal tersebut juga dialami oleh artis tanah air. Walaupun karier artisnya di dunia hiburan pernah melejit bak laju roket, ternyata ada juga fasenya di mana dia harus berjuang dengan kepahitan hidup. Sebagian bangkrut itu karena salah pergaulan. Tapi ada juga karena kondisi lain hal. Tak putus asa, para artis tersebut pun harus putar otak demi menjaga kelangsungan hidup. Ada yang memilih banting setir ke bisnis kuliner, jadi petani, sampai jadi supir taksi online. Berikut kami telah merangkum deretan artis Indonesia jatuh miskin tahun 2023. Adji Yusman. Nama Adji Yusman dulu kerap kali menghiasi layar kaca. Pesinetron yang dulu ngetop karena sinetron inikah rasanya ini dulu banyak memiliki fans, terlebih saat beradu akting dengan Alyssa Soebandono, Rifky Bawel, Raffi Ahmad, dan Gilbert Marciano. Tahun-tahun itu Adji Yusman pun banyak mendapatkan penghasilan. Namun demikian kini nasibnya menyedihkan. Bapak 3 anak ini sampai terpaksa mengumumkan kesulitannya via media sosial. Ujian dimulai pada tahun 2010 kala sang ibu terkena stroke dan pecah pembuluh darah. Adji Yusman harus merawat selama 10 bulan di rumah sakit. Sebenarnya, keuangannya sempat membaik di tahun 2017. Namun cobaan kembali datang saat sang ayah sakit. Ditambah pandemik yang membuat pekerjaan Adji Yusman tersendat selama ini. Tak lama anak ketiganya pun sakit dan puncaknya istri Adji Yusman hamil anak keempat, namun anak mereka meninggal dunia dalam kandungan. Ia pun sampai tak punya uang untuk mengoperasi kandungan istrinya untuk mengeluarkan janin. Kini di rumah Adji Yusman hanya tersisa televisi. Ia tak mau menjualnya karena satu-satunya hiburan di rumah. Mobil dan barang-barang mewahnya sudah ludes terjual. Charlie Van Houten. Nama Charlie Van Houten saat ini memang sudah jarang didengar. Sosok vokalis sekaligus pentolan band ST12 atau Setia Band ini juga sudah jarang wirawiri di layar kaca. Bahkan, sempat beredar kabar bahwa Charlie Van Houten dikabarkan bangkrut. Belakangan, kabar tersebut dibenarkan oleh Charlie Van Houten. Hal itu diungkapkan Charlie kepada Anang Hermansyah yang terekam dalam tayangan YouTube. Dalam tayangan itu, Charlie menceritakan masa-masa kesulitan ekonomi yang ia alami pada momen Lebaran Idul Fitri tahun 2015 silam. Kala itu, Charlie mengaku hanya memiliki uang 2 juta di rekeningnya. Mobil untuk pulang ke kampung halaman pun ia tak punya. Akhirnya, Charlie pun meminjam mobil milik kenalannya untuk mudik. Sesampainya di kampung halaman, Charlie tak menceritakan kepada siapapun soal kesulitan ekonomi yang ia alami. Namun, sang ayah tampaknya menyadari kesulitan yang sedang dialami Charlie kala itu. Ia pun memberikan uang 40 juta kepada Charlie dengan dalih minta dibelikan mobil baru. Kini perekonomian Charlie Van Houten sudah berangsur membaik meskipun tidak seperti dulu lagi. Dede Sunandar. Dede Sunandar dikenal saat bermain di opera Van Java. Saat itu ia masih berstatus sebagai asisten dari Sule dan sejak itu sosoknya semakin dikenal dan mulai muncul di beberapa program acara. Namun sejak kelahiran anak keduanya, Dede pun mulai jarang muncul di layar kaca dan demi terus bertahan hidup, ia dan istri mulai berjualan cireng. Usahanya ini pun ia lakukan secara online dan sampai saat ini Dede mengaku bahwa usahanya cukup berhasil. Revi Mariska. Belakangan sosok bintang kolosal Revi Mariska kembali viral. Perempuan yang dikenal di era awal tahun 2000 disebut banting setir menjadi penjual es boba demi menyambung hidup.
Mengenai pekerjaan baru sang artis diungkap baru-baru ini melalui video di kanal YouTube Afdhal Yusman, aktor rekan Revi, yang dulu sama-sama bermain di sinetron Kolosal. Dalam tayangan tersebut, Revi mengaku telah berjualan es boba hampir 1 tahun. Usaha es boba milik Revi berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat di sebuah kontainer kecil di depan sebuah minimarket. Ini usahaku yang nomor 3. Karena sebelumnya gue usaha parfum sama tas, ujar Revi kepada Afdhal. Tampak Revi tengah menjual berbagai jenis rasa es boba dengan harga yang cukup ekonomis, yaitu 10.000 per gelas. Saat itu, Revi dibantu seorang pegawainya. Dalam video itu terlihat Revi yang mengenakan baju hijau tengah menjual berbagai jenis rasa boba. Kepada Afdhal dalam tayangan YouTube-nya, Revi bercerita soal image-nya yang kerap dianggap stres karena karirnya sudah meredup. Menurut Revi, segala hal tentang dirinya yang viral di media sosial hanya untuk seru-seruan. Gue saat ini sebenarnya lagi di tahap ingin mengubah image. Kan sebelumnya jadi orang gila, sekarang jadi orang waras, ungkap perempuan berdarah Minangkabau kelahiran Jakarta 27 Maret 1986. Lebih lanjut kata Revi, tidak mungkin dia punya perusahaan banyak sementara dia sebagai ownernya memiliki image gila. Sebenarnya yang terjadi seru-seruan aja, sama kayak yang ngamen kemarin, ujarnya. Sebelumnya, Revi sempat mengklarifikasi atas video viral di media sosial yang menampilkan dia sedang mengamen dengan pakaian seadanya. Revi juga membantah rumor yang beredar di kalangan netizen bahwa dia jatuh miskin. Sebagaimana diketahui, nama Revi Mariska sempat melejit berkat beberapa sinetron kolosal yang dibintanginya di awal tahun 2000. Saat itu, Revi membintangi kolosal misteri Gunung Merapi, Engling Dharma, Mahabharata, dan lain-lain. Tidak seperti beberapa pemeran sinetron kolosal seangkatannya, kini nama Revi Mariska justru tenggelam. Fahmi Bo. Aktor sekaligus komedian yang dikenal dengan sebutan Gusur ini merasakan karirnya meredup setelah dirinya jatuh sakit akibat terkena stroke. Alhasil ia pun harus vakum dari dunia hiburan. Kini sudah tak laku lagi di industri hiburan. Fahmi Bo dan sang istri berusaha berjualan kue dan makanan kecil di rumah yang ia jual secara online. Marshanda. Siapa tak kenal artis cantik Marshanda? Dulu saat anak-anak hingga remaja, wajahnya kerap menghiasi dunia entertainment tanah air. Sudah jarang muncul di televisi, Marshanda diketahui tengah sakit. Baru-baru ini, Marshanda kembali jadi sorotan karena tengah melawan tumor payudara. Ketegaran Marshanda menghadapi penyakit dan masalah hidupnya pun jadi sorotan. Marshanda pun membagi cerita dirinya jatuh miskin. Dirinya bahkan beberapa bulan tak menemui anak dari pernikahannya dengan Ben Kasyafani karena tak punya uang. Pasalnya wanita 33 tahun tersebut hanya bisa mendapat pemasukan uang apabila ada undangan talk show. Lantaran kala itu reputasinya sedang hancur hingga Caca tidak punya manajer. Caca menegaskan, dirinya lah yang meminta untuk bercerai dari Ben Kasyafani. Perubahan penampilannya melepas hijab juga atas pilihannya sendiri. Ia mengaku tahu semua risikonya.